وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, hakikat yang sebenarnya kita semua berasal dari tanah. Kita akan kembali ke tanah, kita akan dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kami kembalikan kalian ke tanah, dan kami bangkitkan kalian dari tanah. Kemudian seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan juga karena dia ulu-ulukan namanya, tapi kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala sejauh mana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kita dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak kekal dalam kehidupan dunia ini. Singkat, sebentar. Tapi waktu yang singkat, yang sebentar ini sangat menentukan sekali. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabilin." Jadilah kamu di permukaan dunia ini seperti orang asing, bahkan seperti musafir. Kita hidup singkat, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi waktu yang singkat ini sangat menentukan sekali. Ada dua nikmat, banyak orang lalai, gagal, tertipu, tidak menghargai kedua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat, banyak orang tertipu, gagal, lalai dalam memanfaatkan kedua nikmat tersebut. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan. Ada mereka-mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala menyesal, menangis kepada Allah Ta'ala sembari berdoa. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Rabb kami telah lihat, kami telah dengar, kembalikan kami ke permukaan dunia agar beramal saleh walaupun sedikit, sesungguhnya kami yakin. Maka hadirin rahimakumullah, kalau sudah kembali kepada Allah Ta'ala, sudah terlambat. Dikatakan kepada hamba-hamba Allah tersebut, kalian datang dari sana, tidak mungkin akan dikembalikan ke sana. Maka mumpung kita masih diberikan waktu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kamu di sore hari jangan tunggu sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kamu di pagi hari maka jangan tunggu sampai sore hari. Maka untuk mengarungi kehidupan kita, tidak ada perbekalan yang lebih baik melebihi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Perbekalilah diri kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, saya ingin menyampaikan hadis qudsi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Allah Jalla Sya'nuhu berfirman, "Wa 'izzati la ajma'u 'ala 'abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah." Demi kemuliaanku, aku tidak mengumpulkan atas hambaku dua ketakutan, dan aku tidak mengumpulkan bagi hambaku dua keamanan. Apabila hambaku merasa aman dari azabku di dunia, maka aku akan memberikan ketakutan padanya pada hari kiamat. Dan apabila hambaku dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan keamanan baginya di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis qudsi tersebut diajarkan dua perkara yang sangat penting: takut kepada Allah Ta'ala, juga harap kepada Allah Ta'ala. Harap kepada Allah Ta'ala, juga takut kepada Allah Ta'ala. Harap dan takut. Harap membuahkan cinta. Seseorang apabila hatinya dipenuhi dengan harap, maka dia akan cinta kepada Allah Ta'ala, dan tidak dia membuat dia merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Apabila seseorang itu harap yang berlebihan dan merasa aman daripada azab Allah Ta'ala, maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba seperti itu. Harap yang betul adalah membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian takut. Takut membuahkan bergegasnya seseorang, bersegeranya seseorang untuk menuju Allah Ta'ala. Seperti satu lecutan atau cambuk yang menyegerakan seorang hamba untuk bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang memiliki rasa takut pada Allah, tetap dia akan berada di dalam tariq, di dalam jalan menuju Allah Ta'ala. Tetapi apabila seseorang tidak takut pada Allah Ta'ala, maka dia akan melenceng dari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi kemuliaanku, aku tidak mengumpulkan bagi hambaku dua ketakutan, dan aku tidak mengumpulkan bagi hambaku dua keamanan. Apabila hambaku merasa aman dari azabku, maka aku penuhi dia dengan ketakutan pada hari kiamat. Mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalai dalam kehidupan dunia, ketika di akhirat disebutkan dalam Al-Quran kengerian yang begitu dahsyat pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya, dan setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Apabila seseorang itu merasa aman dari azab Allah dalam kehidupan dunia ini, maka ketika di akhirat dia akan dipenuhi dengan rasa takut. Tetapi apabila seseorang itu takut pada Allah di dunia ini, idza khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah, apabila hambaku takut kepadaku, takut akan azabku di dunia, maka aku akan memberikan keamanan pada hari akhirat. Disebutkan dalam hadis, وَسَيَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Dalam hadis qudsi dijelaskan, aku siapkan kepada hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kedua belah mata. Seindah apapun, seelok apapun, secantik apapun yang dilihat oleh seseorang, sedikit pun tidak bisa menyamai kecantikan dan keindahan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh kedua belah telinga. Seindah apapun yang kita dengar, sedikit pun, sama sekali tidak bisa menyamai kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khatar ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Apa yang kita bayangkan, yang terbetik dalam benak kita, seindah apapun, sama sekali tidak bisa menyamai kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, dua perkara yang sangat penting dalam menuju Allah Ta'ala, yaitu takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Harap disertai dengan takut kepada Allah Ta'ala. Harap itu bagaimana? Seandainya kalau kita berbuat kesalahan, dan kesalahan yang kita telah buat, maksiat yang telah kita buat sama dengan kemaksiatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, maka tetap saja bagi orang yang beriman tidak ada boleh kata putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain dia juga takut pada Allah Ta'ala.
seandainya dia berbuat amalan saleh yang dibuat oleh seluruh hamba Allah Ta'ala di muka bumi ini, maka tetap saja seseorang yang memiliki rasa takut, dia takut kepada Allah Ta'ala, jangan-jangan amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam satu tarjamatul bab atau pokok pembahasan dalam Sahih Bukhari, khauful mu'min ala ayyabata amalu fa wala yash'ur. Takutnya orang yang beriman atas terhapusnya amalannya, sedangkan dia tidak merasa bahwa amalannya sudah terhapus. Maka Imam Bukhari rahimahullah menukilkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, satu orang tabi'in. Beliau mengatakan, laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu fi an-nifaq fi nafsihi. Aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Semua mereka khawatir, semua mereka takut kalau ada kemunafikan di dalam diri mereka. Padahal siapa mereka? Mereka adalah sahabat anhum, pecinta-pecinta sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadin wala nasifa. Jangan caci seorang pun sahabatku. Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan gunung Uhud berupa emas, maka tidak sama dengan satu mudnya sahabat, kurang dari 1 liter yang mereka infakkan di jalan Allah Ta'ala. Maka orang-orang sesudah mereka menginfakkan gunung Uhud berupa emas sekalipun tidak bisa menyamai apa yang mereka infakkan wala nasifah, bahkan separuhnya pun tidak bisa disamai. Tetapi hadirin rahimakumullah, mereka masih khawatir atas keadaan diri mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu, apabila salat, seringkali beliau menangis dikarenakan takutnya kepada Allah Ta'ala. Padahal Nabi SAW sabdakan, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di dalam surga. Sayyidina Umar anhu, di pipi beliau yang mulia nampak 2 garis hitam, tanda dikarenakan banyaknya menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal siapa beliau? Asyadduhum fi amrina Umar, yang begitu tegas kepada hukum Allah Ta'ala adalah Umar. Begitu juga Sayyidina Uthman wa Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, yang dinikahkan dengan 2 putri baginda Nabi SAW. Satu wafat, dinikahkan dengan yang lain, Ummu Kulthum dan Ruqayyah radhiyallahu anhumah. Tapi bagaimana dengan beliau? Ketika di pemakaman, beliau menangis sampai janggutnya mulia basah dengan air mata beliau. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, disebutkan dalam riwayat, dalam peristiwa Khaybar, Nabi SAW sabdakan, aku ingin memberikan bendera ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Tetapi bagaimana beliau? Padahal digambarkan secara sarih, secara jelas, beliau adalah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Tetapi di malam hari, yatamalmalu tamalmul as-salim, tubuhnya bergetar dikarenakan takutnya pada Allah, sebagaimana bergetarnya tubuh seseorang yang terkena racun ular. Dan apa yang beliau katakan? Ahlu qillatiz zadi wa bu'dis safar wa syiddat tariq. Sungguh sangat mengerikan dikarenakan sedikitnya perbekalan, sedangkan perjalanan yang sangat jauh sekali. Maka hadirin rahimakumullah, mereka lah sosok-sosok yang mulia, yang takut kepada Allah Ta'ala. Walaupun sudah dikabarkan bahwa mereka adalah ahli surga, mereka tetap bersegera dan bergegas sampai detik terakhir kehidupan mereka, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin aman di dunia dan di akhiratnya Allah, hiasi kehidupan kita dengan takut kepada Allah dan harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakini Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah perhatikan kita. Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa wa ma'ama in makanu. Tidaklah 3 orang bersuara dengan suara yang lirih, berbicara dengan pembicaraan yang rahasia, melainkan Allah yang keempatnya. 5 orang, yang keenamnya adalah Allah. Kurang daripada itu ataupun lebih daripada itu, yang selalu bersama adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya'lamu dabiban namlatis sauda ala sakratis samma fil lailatil dhalma. Allah mengetahui semut yang hitam kecil di balik batu, dalam kegelapan malam tidak terlihat sinar bintang dan rembulan. Apa yang diinginkan semut tersebut diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka dirahmatkumullah, seseorang yang ada takut pada Allah Ta'ala, man khafa adlaj, siapa yang takut maka dia akan bergegas. Wa man adlaja balagal manzil, dan siapa yang bergegas dia akan sampai ke tujuannya. Maka di dunia ini waktunya beramal. Hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama hamba Allah Ta'ala, dan apakah lagi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Hubungan kita erat dengan Allah Ta'ala
Siapa yang memperbaikan hubungannya dengan Allah Ta'ala, man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allah bainahu wa bain khalqih. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah, dengan langit, dengan bumi, dengan samudra, dengan angin, dengan seluruh makhluk Allah akan diperbaiki apabila kita memperbaiki hubungan kita pada Allah Ta'ala. Dan kemudian dengan sesama hamba Allah Ta'ala, terutama orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, tidak sempurna iman salah seorang dari kita sampai mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Para ulama menjelaskan, hadis tersebut mengajarkan kepada kita bukan hanya tasawi, bukan hanya persamaan, tetapi bahkan Islam mengajarkan lebih dalam daripada itu, at-tafdhili. Itu lebih mengutamakan yang lain, lebih mendahulukan yang lain, lebih mengutamakan yang lain, terutama berkenaan dengan huzuzun nafs, dengan keperluan hidup kita. Kita dahulukan yang lain. Coba kita lihat sahabat radhiyallahu anhum, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun mereka sangat berhajat. Maka hadirin rahimakumullah, kita mendengar saudara-saudara kita yang mereka diuji oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Tidak sempurna iman kita dimulia sampai mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Bukankah baginda Nabi SAW, Nabi yang sangat cinta kepada kita, yang kita mencintai beliau SAW, menggambarkan bahwa permisalan kita dengan orang yang beriman yang lain seperti satu tubuh. Apabila satu bagian merasa sakit, maka yang lain juga merasa sakit. Bahkan terkadang humma, demam, dan terjaga di malam hari dikarenakan sakit yang diderita. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ada di tempat-tempat yang lain dalam keadaan menderita. Tidak sempurna iman kita dimulia sampai kita juga ada perhatian kepada mereka. Kita menggunakan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk diberikan kepada mereka, diinfakkan di jalan Allah. Yakinlah, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan habis, dan apa yang di sisi Allah Ta'ala itu akan kekal abadi. Lihat sahabat anhum, bagaimana mereka menghargai waktu, menghargai kesempatan yang ada di dunia ini. Satu orang sahabat Nabi, Abu Dahdah anhu, baru saja mendengar ayat diperdengarkan oleh Nabi SAW, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka Allah lipat gandakan baginya, dan baginya adalah ganjaran kemuliaan. Maka Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya kebun, di dalam kebun tersebut ada 600 pohon kurma, aku belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Maka aku berjanji untuk membelanjakan kebun tersebut di jalan Allah. Beliau bergegas menuju kebunnya. Lalu beliau berkata kepada istri dan putranya, wa istriku ya Ummu Dahdah, wa Ummu Dahdah, kebun itu sudah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh istrinya yang mulia, ya Abu Dahdah, rabi'al bai', wa Abu Dahdah, sungguh perdagangan yang menguntungkan, sungguh perdagangan yang menguntungkan. Maka kurma yang ada di tangannya diletakkan di kebun tersebut, dan kurma yang ada di tangan putranya diletakkan di kebun tersebut, sembari mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya kebun ini sudah dibelanjakan di Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Dunia adalah waktunya untuk beramal. Fa innal yawma 'amalun wal hisaba wa ghadan hisabun wal 'amala. Hari ini adalah waktunya beramal dan bukan waktunya perhitungan, dan besok di akhirat adalah waktunya perhitungan dan bukan waktunya beramal. Maka kita gunakan potensi kita dengan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, terutama saudara-saudara kita. Kita gunakan potensi kita dengan doa, dengan menginfakkan di jalan Allah Ta'ala, dengan membantu saudara-saudara kita, dan dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggikan kalimat Allah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW, sehingga ketika kita meninggal dunia kita beristirahat menuju rahmat Allah Ta'ala. Dan termasuk yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai, dan masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Qala ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka mengatakan Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqamah. Di akhir ayatnya akan turun malaikat yang mengatakan, jangan takut dan jangan bersedih, serta kabar gembira bagi kalian dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم في العباس وولد مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم وردا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من اللهم في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم أعلي كلمتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.